Pernahkah Anda memikirkan seseorang, dan tiba-tiba mereka menelepon Anda beberapa detik kemudian? Atau mungkin Anda menemukan buku yang sempurna, frasa yang tepat, simbol yang pas tepat pada saat yang Anda butuhkan, tanpa alasan yang jelas? Carl Jung punya istilah untuk ini, sinkronisitas. Bukan keberuntungan. Bukan kebetulan. Bukan sekadar kebetulan belaka. Tapi sebuah pola misterius yang tersembunyi di balik permukaan realitas. Sebuah jalinan makna tersembunyi yang menghubungkan dunia dalam dan luar, jiwa dan materi, mimpi dan kejadian. Semua dimulai dari sebuah momen yang sulit dijelaskan. Jung sedang dalam sesi dengan seorang pasien yang skeptis, seorang wanita yang terjebak dalam rasionalitas. Dia menceritakan tentang mimpinya di mana dia diberi seekor kumbang emas, simbol transformasi dalam mitologi Mesir. Saat itu juga, seolah-olah dipanggil oleh alam bawah sadar, seekor kumbang sekarang mengetuk jendela di belakang Jung. Kumbang yang nyata. Kumbang yang langka. Dia menangkapnya. Memberikannya padanya. Dan pertahanannya mulai runtuh. Itu bukan bukti. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat, makna. Jung menyebut momen seperti ini sebagai peristiwa sinkronistik, sebuah kebetulan yang begitu syarat emosi, begitu sempurna secara simbolis, sehingga tampak diatur bukan oleh logika, melainkan oleh kecerdasan yang lebih dalam. Dia mendefinisikan sinkronisitas sebagai prinsip penghubung tanpa sebab. Dua peristiwa yang tidak terkait oleh sebab, namun terhubung. Dan dia yakin bahwa hal itu mengarah pada sesuatu yang sangat besar. Dalam video ini, kita akan menjelajahi teori sinkronisitas dari Jung. Apa itu sebenarnya? Bagaimana dia menemukannya? Dan mengapa teori ini masih relevan hingga kini? Kita akan melihat kerjasamanya dengan fisikawan Wolfgang Pauli, refleksinya dalam buku kenangan, mimpi, refleksi, serta pertanyaan filosofis yang diajukan sinkronisitas terhadap ilmu pengetahuan dan. Karena jika apa yang terjadi dalam pikiranmu dan apa yang terjadi di dunia bisa saling mencerminkan tanpa sebab akibat, maka kenyataan jauh lebih aneh dan lebih mempesona daripada yang kita kira. Jung percaya bahwa sinkronisitas mengungkap arsitektur tak terlihat dari jiwa kita. Dan terkadang, ketika kita benar-benar terjaga, dunia berbisik kembali. Perjalanan Jung menuju sinkronisitas dimulai bukan dari ilmu pengetahuan, melainkan dari pengalaman. Sepanjang hidupnya, ia mengalami kebetulan-kebetulan aneh, mimpi yang menjadi kenyataan, simbol-simbol yang muncul dalam sesi terapi dan kemudian muncul di dunia nyata. Momen-momen dengan ketepatan waktu yang luar biasa yang tampaknya terlalu berarti untuk dianggap kebet. Dia tidak sendirian. Pasien-pasiennya menceritakan pengalaman serupa. Dia mulai bertanya-tanya, mungkinkah ada jenis hubungan lain yang tidak didasarkan pada sebab dan akibat, tetapi pada makna? Dia menemukan jawabannya dalam apa yang dia sebut sebagai sinkronisitas. Jung mendefinisikan sinkronisitas sebagai terjadinya dua atau lebih peristiwa yang memiliki hubungan makna, tetapi tidak terhubung secara sebab akibat. Dengan kata lain, tidak ada penjelasan ilmiah mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi bersamaan, tapi nyatanya memang terjadi. Dan hubungan ini sangat personal. Kisah tentang kumbang sekarab kini sudah terkenal. Seorang wanita menceritakan kepada Jung tentang mimpinya mengenai kumbang sekarab emas, simbol kelahiran kembali. Pada saat itu, seekor kumbang sekarab, yang langka di Swiss, mengetuk jendela. Jung menyerahkannya padanya. Dia pun menangis terisak. Pertahanannya yang rasional runtuh. Mimpi dan kenyataan telah menyatu. Itulah titik balik dalam terapinya. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Jung percaya bahwa sinkronisitas muncul ketika dunia batin, psikis, dan dunia luar, peristiwa, selaras, bukan karena paksaan, tetapi karena resonansi. Ia melihatnya sebagai ekspresi dari arketipe, struktur simbolis yang mendalam yang ada dalam ketidaksadaran kolektif dan membentuk pengalaman pribadi serta pola-pola alam. Jadi ketika sebuah arketipe terbangkitkan dalam jiwa kita, melalui krisis, kerinduan, atau pencerahan, ia mungkin juga muncul di dunia lewat simbol, orang, atau peristiwa. Bukan karena kita yang menyebabkannya, tapi karena ia menggema dalam lapangan makna yang sama. Jung dan Pauli, ketika sains bertemu jiwa ini bukan sekadar mistisisme. Jung menghabiskan bertahun-tahun mengembangkan ide ini bersama fisikawan pemenang hadiah Nobel, Wolfgang Pauli, salah satu pelopor mekanika kuantum.
Pauli sudah lama terpesona dengan kesamaan antara fisika dan psikologi. Bersama-sama, mereka menjelajahi misteri keteraturan tanpa sebab, pola-pola yang muncul bukan dari sebab akibat linear, melainkan dari jalinan mendasar realitas. Pauli mengamati peristiwa kuantum yang tampaknya, memilih hasilnya berdasarkan pengamatnya. Jung pernah menyaksikan pasien-pasien yang mimpinya meramalkan kejadian atau selaras dengan simbol-simbol kosmis. Mereka bertanya-tanya, mungkinkah keduanya mengarah pada prinsip yang lebih dalam? Mereka menyebutnya unus mundus, dunia yang satu. Sebuah bidang di mana jiwa dan materi tidak terpisah, melainkan merupakan ekspresi dari realitas yang sama. Jung mengusulkan bahwa sinkronisitas mungkin adalah sekilas tentang kesatuan yang lebih dalam ini. Jam pasir mengalir waktu dan transformasi. Jung menyadari bahwa sinkronisitas sering muncul saat kita mengalami masa-masa penuh tekanan psikologis, kematian, kelahiran, krisis, atau transformasi mendalam. Seolah-olah tabir menjadi lebih tipis ketika kita berada dalam kondisi paling rentan, saat ego mulai melemah, dan alam bawah sadar memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak. Pada saat-saat seperti ini, dunia luar seolah-olah menanggapi dunia batin kita. Seorang asing mengucapkan tepat apa yang ada di pikiranmu. Sebuah buku jatuh dari rak dengan kalimat yang menjawab pertanyaan terdalammu. Kamu bermimpi, dan keesokan harinya, hidup seolah mencerminkannya. Ini bukanlah bukti dari apapun. Namun bagi Jung, ini adalah undangan. Penanda dari irama yang lebih dalam. Pengingat bahwa kita hidup bukan di dalam mesin, melainkan dalam sebuah misteri. Angin topan apa yang diungkapkan oleh sinkronisitas. Jadi, apa arti sinkronisitas bagi cara kita menjalani hidup? Pertama, ini menantang keyakinan bahwa segala sesuatu harus memiliki penyebab yang mekanis. Ini membuka pintu menuju realitas yang lebih simbolis dan partisipatif, di mana makna sama pentingnya dengan logika. Kedua, ini menunjukkan bahwa alam bawah sadar Anda tidak terbatas hanya di dalam kepala Anda. Ia berinteraksi dengan dunia. Ia membentuk persepsi. Dan terkadang, ia membentuk peristiwa, meskipun tidak secara linear. Jung percaya bahwa sinkronisitas bukan tentang kontrol. Kamu tidak bisa memaksanya. Kamu tidak bisa meramalkannya. Itu muncul ketika jiwa selaras dan ego cukup terbuka untuk menyadarinya. Ini membutuhkan perhatian yang berbeda, bukan mencari, tapi melihat. Bukan memaksakan, tapi mengikuti. Bukan membuktikan, tapi berpartisipasi. Sinkronisitas dalam praktik spiritual. Banyak tradisi spiritual membicarakan tentang kebetulan yang penuh makna. Konsep Tao dalam ajaran Taoisme adalah tentang mengikuti aliran ritme alami kehidupan. Budaya-budaya adat seringkali berbicara tentang tanda-tanda roh atau pesan-pesan dari alam. Seorang mistikus Kristen mungkin menyebutnya sebagai kehendak ilahi. Jung percaya bahwa sinkronisitas adalah pintu modern menuju kebijaksanaan kuno. Di dunia yang kehilangan pesonanya, ia kembali menghadirkan keajaiban. Ia mengingatkan kita bahwa kita bukanlah ego yang terisolasi di alam semesta yang mati. Kita adalah bagian dari sebuah medan makna yang hidup. Namun, dan ini penting, sinkronisitas bukanlah sihir. Ini bukan tentang tahayul atau ego spiritual. Jung mengingatkan bahwa mengejar tanda-tanda bisa menjadi cara untuk menghindari pekerjaan batin yang sebenarnya. Intinya bukan untuk mencari keselarasan, tetapi untuk cukup hadir agar bisa mengenalinya saat datang. Karena terkadang, jiwa berbicara dengan bisikan. Dan alam semesta menjawab dengan cermin. Teori sinkronisitas Carl Jung mengajak kita untuk membayangkan ulang apa artinya hidup di dunia ini. Bukan sebagai pikiran-pikiran terisolasi yang terombang-ambing dalam mesin tanpa makna. Melainkan sebagai jiwa-jiwa yang tenggelam dalam lautan simbol hidup, mimpi, pola, dan gema. Dia menyadari bahwa terkadang, dunia memberikan respons. Bukan karena kita yang menggerakkannya, tetapi karena kita ada di dalamnya. Dan ketika kita mendengarkan, saat jiwa kita terbuka, ego kita melunak, dan perhatian kita terfokus, pola-pola tak terlihat mulai muncul. Kamu bertemu seseorang yang mengubah hidupmu, pada hari ketika kamu hampir memutuskan untuk tetap di rumah. Kamu melihat sebuah simbol dalam mimpimu, kemudian melihatnya lagi di dunia nyata, berdenyut dengan makna yang mendalam.
Kamu merasa tersesat, lalu tiba-tiba ada buku, kata, atau tanda yang datang seolah-olah dipanggil. Kebetulan? Mungkin. Tapi Jung akan bertanya, bagaimana jika kebetulan itu sendiri adalah pesannya? Dia tidak melihat sinkronisitas sebagai bukti dari hal-hal supranatural. Baginya, itu adalah pengingat tentang keutuhan, tentang keterhubungan yang dalam antara yang di dalam dan yang di luar, antara jiwa dan dunia. Menyadari sinkronisitas bukan berarti percaya pada sihir. Ini tentang menjalani hidup seolah-olah makna itu penting. Dan ini tentang mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Arketipe apa yang sedang bergerak dalam diri saya saat ini? Apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan kehidupan kepada saya, bukan dengan jawaban, tetapi dengan irama? Dan bisakah saya mempercayai misteri ini cukup dalam untuk mendengarkannya? Jung pernah berkata, sinkronisitas adalah kenyataan yang selalu ada bagi mereka yang mampu melihatnya. Jadi mungkin pertanyaannya bukan apakah ini nyata. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah kamu benar-benar memperhatikan? Karena bisikan berikutnya mungkin bukan berasal dari mimpi atau suara dalam kepalamu. Mungkin berasal dari angin. Dari jalanan. Dari seseorang yang tak dikenal. Dari kumbang skarab di jendelamu. Dan jika kamu sedang menonton, kamu mungkin akan mengenalinya, bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai saat ketika dunia berkata, "Ya, aku melihatmu."